Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, siang ini kita sedang melakukan pekerjaan lanjutan ya, merawat bibit buah-buahan. Nah, pada siang ini saya ingin berbagi pengetahuan sama ibu-ibu nih tentang manfaat buah pepaya. Ini yang ada di hadapan kita. Ibu-ibu udah pernah tahu belum manfaatnya apa aja, Bu? Belum ya? Nah ya, nih. Jadi pepaya itu banyak banget, Bu, manfaatnya. Yang pertama nih, pepaya memiliki kandungan serat yang tinggi dan kalori yang rendah. Manfaatnya apa? Kalau misalkan kalorinya begitu bagus untuk pencernaan. Jadi untuk pencernaan tubuh kita ini pepaya bagus sekali ya, Bu, gitu. Jadi misal kalau kita makan apa-apa gitu, kalau terus ditambah makan pepaya, tubuh itu si usus bisa mudah mencerna makanan ya. Jadi makanan yang kita serap itu bisa mudah dicerna oleh buah-buahan. Oke ya. Udah kebayang, Bu, ya manfaatnya, Bu, ya. Yang pertama tadi apa, Bu? Kandungan seratnya yang tinggi ya, Bu, ya. Nah, apalagi kita nih kebanyakan makannya karbohidrat dari biji-bijian. Kayak misalkan makan nasi, ibu-ibu makan nasi nggak? Kan, makan kacang nggak, Bu? Makan juga ya. Itu kalau umpamanya kita hanya makan nasi terus tanpa ada buah-buahan seperti pepaya, nanti kita kalau misalkan BAB juga akan sakit ya, Bu, betul nggak? Ya, jadi agar pencernaannya lancar kita harus makan pepaya ini. Kemudian kedua, selain kaya serat, pepaya juga punya sumber antioksidan. Antioksidan ini manfaatnya bagus untuk menguatkan daya tahan tubuh. Nah, ibu-ibu nih yang sering sakit mungkin harus banget dianjurkan untuk makan pepaya ya, karena ini mengandung vitamin C yang berguna juga untuk menghindari kebanyakan kolesterol tuh, Bu. Bahkan kalau kita rutin memakan pepaya setiap harinya, kita bisa terhindar dari kegemukan dan akan lebih mudah terhindar dari kanker. Ibu-ibu mau penyakit kanker nggak, Bu? Nggak mau ya? Nah, biar terhindar dari penyakit kanker, kita harus banyak asupan antioksidan dan vitamin C yang tinggi, yaitu bisa kita dapat dari buah pepaya. Terus yang ketiga, pepaya juga punya kandungan gula yang tergolong rendah, sehingga sangat baik untuk orang yang sedang sakit diabetes. Nah, orang diabetes itu kan mau makan apa-apa seperti nasi susah ya, Bu, ya, karena kandungan gula pada nasi itu sangat tinggi. Nah, alternatifnya kita bisa suguhkan dengan buah pepaya ini. Jadi kandungan gulanya sangat rendah. Jadi cocok buat yang sedang mengalami diabetes. Terus kandungan rendah gula dalam pepaya juga kita bisa juga mengurangi resiko penyakit jantung ya, Bu, ya. Ya biar kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu, kanker, penyakit jantung, ya harus sering-sering makan buah pepaya ini. Nah, terus buah pepaya juga sangat bagus, Bu, untuk menjadikan tubuh kita kebal. Kira-kira kebal dibacok atau kebal di apa, Bu? Bukan itu ya. Kebal maksud di sini ini bukan kebal senjata atau kebal dari ilmu-ilmu sihir. Nah, tapi kebal dari infeksi beragam jenis virus, Bu. Nah, kemarin kita nemuin virus apa yang paling mendunia itu apa, Bu? Virus apa, Bu? Nah, virus corona itu, semacam virus itu bisa ditangkal oleh buah pepaya ini. Karena apa? Buah pepaya tadi mengandung vitamin C yang tinggi. Jadi kalau mau vitamin itu bukan cari di apotik ya, Bu. Carinya di mana, Bu? Di kebun. Gitu, di kebun. Khususnya di tanaman pepaya nih salah satunya. Gitu ya, Bu, ya.
Karena itu nih kebun kita harus punya banyak pohon pepaya supaya kita dapat vitamin dari kebun kita sendiri. Kemudian yang kelima, manfaat dari pepaya ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang sering mengalami radang sendi nggak? Suka linu-linu gitu, persendian. Ya suka itu ya. Nah, tulang otot itu yang mudah keseleo, sering pegal-pegal atau gejala lainnya bisa menjadi solusi nih pepaya untuk mengatasi penyakit itu ya Bu ya. Jadi dari misalkan sakit persendian, terus pegel-pegel terus ibu ya, bisa dipenuhi gizi ibu dengan buah pepaya ya. Terus selanjutnya saya juga baca manfaat pepaya ini juga bisa mengurangi stres. Nah, ibu-ibu yang sering stres mana, Bu? Stres habis ngapain? Biasanya stres habis ngapain, Bu? Habis marah-marah. Oh, habis ini apa? Padinya dimakan burung ya, Bu ya. Ya, kita ini kan suka kelelahan kerja, Bu ya. Lelah kerja, terus pikiran kita jadi mumet, terus bikin kita stres gitu ya. Masalahnya sering muncul. Nah, itu biar kita nggak mudah stres, kita harus banyak makan pepaya juga. Ini berkaitan dengan vitamin C tadi, Bu ya. Jadi vitamin C pada pepaya ini menjadi produksi hormon stres tetap rendah. Jadi kalau kita stres itu ada hormon di tubuh kita. Nih, biar hormon stres itu rendah, kita harus makan buah pepaya. Kemudian yang ketujuh, nih, yang sangat penting juga untuk ibu-ibu nih ya, Bu. Ini khusus ibu-ibu nih, bapak-bapak nggak mungkin nih. Kalau ada bapak-bapak yang haid juga boleh nih. Kalau kita nih, misalkan ibu-ibu yang datang bulan, sering ngalamin nyeri, Bu? Sering nggak, Bu? Kadang-kadang ya. Nah, itu enzim dalam buah pepaya sangat baik untuk mengatur dan melancarkan aliran darah saat menstruasi. Jadi nanti kalau misalkan menjelang haid atau pas haid, ibu bisa memperbanyak makan pepaya gitu ya, Bu ya. Terus yang kedelapan, pepaya mengurangi resiko kanker. Tadi sudah disebut ya, Bu ya. Ini karena kemampuan antioksidan dan flavonoid dari buah pepaya. Jadi selain baik untuk menghindari penyakit kanker, buah pepaya juga bermanfaat untuk mencegah penuaan, Bu. Ibu-ibu mau cepat tua nggak? Biar tidak mudah tua gitu ya, Bu ya. Ini harus banyak-banyak makan pepaya gitu agar tetap awet muda dan cantik. Bapak-bapaknya ganteng terus gitu ya, Bu ya. Terus yang kesembilan, nih yang terakhir, ada manfaat juga yang bagus dari buah pepaya, yaitu mengurangi resiko kerusakan mata. Nah, biar mata ibu bapak tetap segar, penglihatan tetap bagus, itu bisa kita terus konsumsi buah pepaya ini karena mengandung vitamin A juga yang tinggi ya, Bu ya. Gitu. Sementara ya penjelasannya gimana, Bu? Apalagi kalau yang ganteng. Lihat yang ganteng vitamin A-nya tinggi ya. Nah, sementara itu dulu, Bu ya penjelasannya. Nanti di lain waktu kita sambung lagi nih penjelasan tentang manfaat sayuran dari buah pepaya, terus sayuran dari daun pepaya, dan juga sayuran dari bunga pepaya. Lalu kita juga perlu makan biji pepaya, Bu. Nah, tapi penjelasannya nanti aja lain waktu ya, Bu ya. Ya, terima kasih, selamat siang. Ibu-ibu, gimana tadi dari penjelasan manfaat tadi? Sebelumnya ibu-ibu udah pada tahu belum manfaatnya? Belum ya? Tapi kalau makan pepayanya sering, Bu? Sering. Sering. Kalau di sini petaninya pada nanam pepaya nggak, Bu? Enggak. Ada yang nanam, ada yang enggak ini. Lebih banyak yang nanam atau yang cuma makan? Cuma makan. Ini kan ya pepaya ini bagus banget ya kalau ditanam di Indonesia yang punya iklim tropis ya, di Bandung juga ya. Jadi bagus banget. Tapi kenapa pada enggak nanam pepaya, Bu? Tahu nggak kira-kira alasannya apa? Nggak ada apanya? Nggak ada yang bagus benihnya. Oh iya. Yang kalau pepaya gini bagus nggak, Bu? Bagus. Bagus ya. Jadi
pepayanya supaya kuning. Oh, jenis pepayanya itu apa Bu kalau di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi warnanya kuning ya. Kalau ini jingga merah ya, semi merah. Kan Mm-mm. Jadi rasanya gimana Bu perbedaan yang kuning sama yang ini? mah manis, yang itu mah nggak manis. Oh, nggak manis. Terus kalau harumnya beda nggak? Beda harumnya juga. Kalau yang kuning harumnya kayak gimana Bu? Ada apa? Ya ini mah harum, yang kuning mah enggak. Oh gitu. Biasanya kuning itu buat burung juga ya Bu ya? Sahabat Odesa, kami di Yayasan Odesa Indonesia menjadikan pepaya sebagai bagian penting dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk mengatasi kemiskinan, juga harus bicara pangan yang sehat dan bergizi. Karena itulah, selain kita menganjurkan warga menanam dan memakan sumber pangan seperti kelor, talas, sukun, dan jenis buah-buahan lain, kita juga mesti memasifkan warga untuk makan pepaya. Mengapa Yayasan Odesa menyebarkan banyak bibit pepaya dan memberikan pendidikan makan pepaya? Yang pertama, kita memulai dari pengetahuan yang telah kita miliki. Selama ini ternyata kita ini hanya mengetahui pepaya sebagai makanan sampingan, bukan makanan pokok. Padahal buah-buahan termasuk pepaya ini mestinya dikonsumsi sebagai makanan pokok yang setiap hari perlu disajikan di keluarga kita. Selain kelor dan talas yang telah kita pelajari, kita sekarang mesti sungguh-sungguh memahami pepaya. Kenapa? Karena pepaya mudah ditanam, mudah diolah, bahkan tanpa diolah pun bisa dimakan langsung.